Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia-Nya tercurah pada kita semuanya. Dalam situasi yang seperti ini, kita seringkali dibuat galau, sedih, bahkan miris dengan berita-berita yang membuat nyali kita semakin kecil dan semakin ketakutan. Dalam situasi seperti ini, mestinya kita sering mendengar pencerahan, hal-hal yang membuat kita tenang, atau hal-hal yang membuat kita lebih bahagia. Oleh karena itu, sudah agak lama kita tidak ada tatap muka pengajian. Maka perkenankan pada kesempatan kali ini saya matur tentang beberapa hal. Tabayun itu harus. Apa toh tabayun itu? Tabayun adalah mengklarifikasi atau mencari kebenaran terhadap berita yang kita terima. Jadi kalau kita mendengarkan suatu berita atau membaca suatu berita, maka orang muslim diwajibkan oleh Allah untuk bertabayun atau mencari kebenaran. Allah berungkap di surat Al-Hujurat ayatnya ayat 6. Bagaimana Allah berungkap? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fattabayanu antusibu qaum bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi kalau kita mendengar apa-apa, itu mestinya kita bertabayun dulu. Jangan sampai berita yang kita expose itu menimbulkan kerugian seseorang. Misalnya seperti apa? Oh, ada orang jualan. Jualannya itu laris sekali. Kemudian kita isukan bahwa dia pakai pelaris, dia pakai tuyul, dia pakai pesugihan atau apalah namanya. Dari berita yang santer itu membuat semua pembeli kabur. Nah, ketika semua pembeli kabur, orang itu betul-betul rugi. Sudah tidak dapat untung, boro-boro untung, modalnya pun habis. Setelah lama ditunggu, ada kabar bahwa sesungguhnya dia betul-betul orang yang apa adanya, yang tidak memakai tuyul, yang tidak memakai pesugihan. Justru yang menghebohkan itu yang sekedar menebar fitnah. Akhirnya ketika kita melihat nasibnya tidak baik, kita menyesali, timbul rasa kasihan. Mau ngaku kalau diri kita yang menyebarkan gak enak, gak ngaku kita kasihan. Inilah akhir dari ayat tadi yang dikatakan karena kebodohan atau kecerobohan, akhirnya kita akan menyesali akan perbuatan kita. Ibu-ibu yang saya hormati, bunda-bunda, dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah ridho untuk kalian 3 perkara dan benci untuk kalian 3 perkara. Apa yang diridhoi Allah? 1, kalian beribadah tidak untuk siapapun, tidak kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu Allah suka sekali.
Lalu yang kedua, kalian harus berpegang teguh terhadap tali agama Allah. Bagian yang pertama tadi ditegaskan di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan yang lain. Jadi niat ibadah kita hanya untuk Allah, kepada Allah. Lalu yang kedua yang disukai Allah, agar kalian berpegang teguh terhadap tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Artinya kita tidak usah banyak berdebat, bertengkar. Kalau ada selisih paham, perbedaan paham, maka kita kembalikan kepada aturan baik Quran maupun hadis. Jadi perbedaan pendapat itu hal yang sangat wajar. Selama kedua-duanya masih ada pegangannya, ada Qurannya, ada hadisnya, ya jalani saja. Yang ingin memakmurkan masjid mestinya juga berpegangan hadis. Yang meninggalkan masjid selama ada musibah atau wabah itu juga ada hadis. Monggo berdasarkan keyakinan masing-masing, dan syukur alhamdulillah kalau wilayah kita tidak termasuk wilayah pandemi atau tidak termasuk wilayah dalam garis merah atau zona merah. Kita cukup berhati-hati menjaga diri, karena bagaimanapun usaha atau ikhtiar itu harus. Yang ketiga, kamu saling memberikan nasihat kepada orang yang mengurusi urusan kalian atau ulil amri, penguasa kaum muslimin. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin kita, atasan kita, kalau memang salah atau kurang benar, maka sudah semestinya kita memberi nasihat. Ibaratnya seorang imam sholat, kalau imamnya salah, maka makmum berhak, bahkan wajib untuk mengingatkan. Nah, jamaah sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, lalu apa yang dibenci oleh Allah? Allah benci pada 3 hal. Yang pertama, qila wa qala. Apa artinya? Dikatakan dan katanya. Allah itu tidak suka dengan orang yang hanya bisa katanya. Kata si dia kok, jarene, aku ya cuma dengar, aku ya cuma meneruskan. Nah sekarang ini kan ada di WA, kita suka meneruskan berita tanpa kita tabayun. Kita belum tahu benernya, tapi begitu kita dapat berita langsung kita kirim, langsung kita sebarkan. Lah gimana kalau berita itu ternyata salah? Berita itu ternyata menjerumuskan kita. Nah, kalau kita dapat berita dari HP, sebaiknya kita telusuri dulu. Kalau itu benar, kalau itu baik, kalau itu dapat dipertanggungjawabkan, barulah kita sebarluaskan. Allah tidak suka dengan qila wa qala, dikatakan dan katanya, jarene. Dalam satu petikan ayat Al-Quran, Allah berungkap, wala ta'fu ma laisya laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengerjakan, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tanpa ilmu pengetahuan. Nah, ibu-ibu, berarti kita perlu hati-hati sekali, tidak mudah percaya, apalagi menyebarkan berita-berita yang tidak ada kepastian kebenarannya. Lalu yang kedua, yang tidak disukai Allah, menyia-nyiakan harta. Artinya apa? Kita punya duit, tetapi duit itu tidak kita manfaatkan dengan baik. Duit itu kita pakai untuk kemadorotan, atau mungkin malah dipakai untuk kesesatan. Ini Allah tidak suka. Yang terakhir, banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Misalnya apa? Ada ajaran agama, oh manusia harus menutup aurat. Ada yang bertanya, harus apa? Kalau cuma di depan, kalau cuma pergi sebentar, kalau cuma ya beli sesuatu di dekatnya, apa perlu pakai jilbab? Misalnya, pertanyaan-pertanyaan itu akan memberikan
atau memiliki harapan? Jawabannya, oh boleh kalau cuma sebentar, oh boleh kalau cuma dekat. Nah, bertanya yang seperti itu tidak disukai oleh Allah. Terhadap ajaran agama, apapun harus kita terima. Kalau memang itu berat, ya kita belajar perlahan-lahan. Tapi tidak terlalu banyak bertanya, yang harapannya semoga jawabannya bisa sesuai dengan yang kuinginkan, yaitu tidak apa-apa. Nah, Allah ada satu ungkapan yang berbunyi wa kanal insanu tsarosaiin jadal. Tetapi manusia adalah memang paling banyak membantah. Jadi kita sudah dinas oleh Allah bahwa manusia itu memang makhluk yang suka membantah. Nah, ibu-ibu jamaah yang saya hormati, yang saya kangeni, ini ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan, yang intinya mari kita tabayun. Tabayun itu klarifikasi atau mencari kebenaran, nayinki, nanjehki, tetapi nanjehki dalam kebaikan, ya. Jangan keburukan. Kalau keburukan ditanjehki nanti akhirnya bertengkar, padu, bertetangga, kemudian kita bermusuhan, ya itu tidak baik. Tapi berita-berita yang bikin kita gundah gulana sebaiknya kita cari titiknya, kita cari asal usulnya, sehingga kita dalam situasi yang seperti ini kita cerah, kita tetap optimis, ada Allah yang selalu menyertai kita. Demikian ibu-ibu yang saya aturkan. Tentu banyak salah dan kurangnya, mohon maaf jika tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.